Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bincang Sultra, saya Ridwan Badala. Bertemu kembali dalam episode ke-10. Hari ini sore ini kita akan berbincang atau kita mengundang salah satu narasumber masih seputaran HUT Sultra. Narasumber yang memang bertanggung jawab untuk seluruh desa yang ada di Sulawesi Tenggara dan begitu juga dengan kelurahan dan camat. Baik, saya perkenalkan langsung Pak Dr. Insinyur Panca MPD. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat sore Pak Panca. Selamat sore Pak Kadis Kominfo. Bagaimana kabar, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehariannya kita Kita sibuk untuk ini. Sultra. Iya, tapi kita dimeriahkan juga ya dengan para penerjun ya. Iya. Kemudian juga pesawat Sukhoi ya. Iya, ada. Saya kira benar. Saya kira ini langkah-langkah yang saya boleh katakan luar biasa dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita ya. Iya betul. Hanya dikenakan tadi Gubernur Pak Wagub dalam umroh sehingga beliau tidak sempat menghadiri kegiatan yang meriah tadi ya. Baik Pak Panca, hari ini saya undang Bapak terkait tadi kan ada 2.000 lebih ya, 1.900-an kepala desa dan 300-an para lurah dan sejumlah camat yang ada di Sulawesi Tenggara ya, di 7 kota. Itu diundang yang sangat luar biasa ya, diundang itu karena memobilisasi manusia dalam jumlah ribuan itu bukan satu hal yang mudah ya. Ini dibutuhkan strategi jitu dari seorang kepala dinas. Ya, hari ini kita akan mewawancarai Pak Panca, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pak Panca, saya hubungkan dulu terkait HUT Sultra ini dengan kegiatan kepala desa. Korelasi dari kegiatan kita kemarin kemudian didatangkan kepada kepala desa, tujuannya seperti apa itu Pak Panca? Oh iya. Terima kasih Pak. Jadi memang pertama mungkin karena saya mendatangkan kurang lebih 2.506 pejabat ya, yaitu terdiri dari 1.908 kepala desa, kemudian 387 lurah dan 220 camat. Jadi memang betul ya Pak yang Bapak sampaikan bahwa harus ada strategi sehingga beliau itu bisa datang. Alhamdulillah hampir 90% datang. 90% ya. Dan Bapak bisa lihat tadi sampai tempat duduk itu full ya. Full dan karena ASN yang harusnya upacara harus berdiri tapi dia ambil tempat duduk, jadi ada beberapa kepala desa saya yang harus berdiri. Jadi kaitannya yang seperti Bapak sampaikan tadi, bagaimana kaitan HUT Sultra dengan kok bisa mendatangkan para lurah, para camat, para kepala desa. Seperti biasa ini kan kalau kita HUT Sultra, kita kan selalu mengekspos. Salah satu yang kita ekspos adalah di samping sejarah juga capaian-capaian yang dicapai setiap berulang tahun. Ini betul-betul instruksi ya, instruksi Bapak Gubernur, karena Bapak Gubernur ingin menyampaikan capaian-capaian yang telah dicapai semasa pemerintahan beliau dari 2018 sampai 2023 ini, dan beliau ingin menyampaikan terima kasih. Kita sudah mencapai misalnya ada untuk indeks daerah membangun lah. Untuk indeks daerah membangun itu dulu waktu Pak Gubernur Ali Masih Lukman Abu Nawas ini masuk tahun 2018, itu kita kan masih masuk daerah tertinggal. Oh ya begitu ya. Mengenaskan memang. Sebelum Pak Ali Masih Lukman. Ya, pada saat Pak Ali masih masuk itu kita masih berstatus provinsi ini, desa-desanya itu berstatus desa tertinggal. Itu ada persentasenya seberapa dari 2000-an itu, 1.900-an itu berapa desa yang masih tertinggal? Kan tidak mungkin semua yang tertinggal. Sekarang yang tertinggal tinggal sedikit. Oh gitu ya. Sangat tertinggal itu hanya 7 desa Pak. Tinggal 7 desa? Dari 1.908. Berarti sudah sekitar 99% ya. Desa sudah di luar. Makanya kita di 2022 akhir kemarin, ini kita belum data lagi. Kita sudah masuk desa berkembang. Sudah berkembang kita. Kita lupakan itu tertinggal. Memang masih ada 7 desa. Nanti mudah-mudahan setelah beliau tahun 2023 ini beliau selesai masa jabatan beliau, yang 7 desa ini mudah-mudahan tidak ada lagi.
Amin, Jadi amin, amin. nol desa tertinggal. Jadi itu. Oke, persoalan luar biasanya ya, dalam 5 tahun Bapak Gubernur ini sudah dengan Pak Ali Masih dan Pak Lukman ini dari sekian desa tertinggal ya saya tahu ya, karena kabupaten ada beberapa kabupaten masih masuk kabupaten tertinggal ya. Seperti Konawe kemarin, Muna juga kalau tidak salah. 1541 desa tertinggal dan sangat tertinggal. 1500. Nah, sekarang tinggal 7 desa. 7 desa. Jika kita kalkulasi secara statistik itu ada kurang lebih 99,sekian% itu udah berkembang. Berarti keberhasilan. Nah, yang saya mau tanya, strategi dari dinas, tentunya kan sebagai pembantu gubernur di pemberdayaan masyarakat desa, strateginya seperti apa sehingga bisa melampaui dari angka nasional? Kalau saya katakan boleh melampaui angka nasional. Iya, kita lompatannya cukup bagus. Ya. Lompatannya cukup bagus. Jadi memang strategi satu, visi misi Bapak Gubernur memang secara eksplisit ada. Jadi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, good village governance. Inilah yang menjadi motivasi kami. Bagaimana kalau sudah tata kelolanya baik, pastilah desa itu akan akan semakin baik juga. Dan akan terlepas dari ketinggalan. Cara belanjanya, cara pengelolaan programnya, transparansinya. Oh, itu dilatih semua ya? Iya. Dan ini tahun 2023 akan dilatih kembali. Jadi kita punya program namanya program P3PD, program percepatan pembangunan desa. Hal yang paling utama di dalam P3PD ini adalah meningkatkan kapasitas SDM di desa, termasuk kepala desa dan aparatur desa dan juga pengelola lembaga kemasyarakatan desa. Itu akan dilatih nanti. Itu dalam setiap tahun ada dalam program di dinas pemberdayaan atau memang nanti zamannya Pak Ali Masih Lukman atau memang ini sudah menjadi program tahunan? Nah, dulu mungkin ada. Saya kan belum di PMD, ada itu beberapa intervensi seperti bantuan dan sebagainya. Tapi kan mungkin sudah mulai berkembang, tapi belum bisa keluar dari ketertinggalan. Nah, begitu Pak Ali Masih dan Lukman Abu Nawas ini dibooster lagi dengan visi secara eksklusif, jadi ini menjadi lebih nyata. Padahal ya, kalau kita bayangkan di masa pandemi ini kan banyak provinsi yang tersungkur betul. Satu ya. Karena 2 tahun lebih kita, bahkan sekarang masih kita diserang lagi dengan inflasi. Tapi Pak Aman ini ya, pemimpin kita Aman ini bisa melewati melewati kerikil-kerikil yang cukup tajam, kalau saya katakan kerikil cukup tajam. Nah, mungkin ada program-program yang bisa dijelaskan, mungkin contohlah sampel seperti apa program itu sehingga kita bisa melewati itu. Jadi memang secara program kita ini selalu kita kerjasama dengan pemerintah pusat. Seperti P3PD ini memang programnya dari pemerintah pusat, tapi kita kan ajukan proposal. Terus terang saja P3PD ini Sultra yang desanya tidak terlalu banyak, tapi kita punya jatah yang cukup banyak. Jadi kalau di provinsi lain yang jauh lebih besar daripada kita, sasarannya cuma sedikit. Nah, sasaran kita 8.000. Kita digarap semua di dalam P3PD selama 2023, 2024 nanti ini. Jadi itu program yang lain kita selalu berkoordinasi dengan pusat. Bagaimana ke program-program yang terkait dengan ekonomi, misalnya seperti badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama yang antar kawasan, itu kita ajukan ke pusat supaya mendapat intervensi-intervensi yang lebih dibandingkan dengan daerah lain, sehingga ini bisa berfungsi baik gitu ya. Dan yang kedua juga terkait dengan pandemi, kita kan Pak Gubernur ini kan termasuk pemerintahannya yang diapresiasi dalam menangani pandemi. Kemudian juga dalam menangani inflasi juga kan Pak Gubernur ini rajin sekali melakukan controlling, melakukan diskusi baik setiap minggu ya. Setiap minggu ada komunikasi. Siapa tahu ada jalan yang kurang lurus ya beliau minta masukan sehingga ini diluruskan sehingga kita bisa tidak terlalu tertekan dengan. Pak Panca, tadi kan Pak Gubernur sempat audiens dengan teman-teman kepala desa. Saya tangkap sedikit karena tadi sudah agak kesiangan. Ada beberapa kepala desa yang sempat sharing komunikasi dengan Pak Gubernur. Apa sih yang menjadi
apa boleh saya kata tema pembicaraan antara gubernur dan kepala desa? Iya. Jadi masih berputar pada satu, itu sebenarnya pasti berputar pada pemberdayaan masyarakat. Intinya adalah peningkatan perekonomian di desa. Jadi baik wakil dari kepala desa kepulauan maupun dari daratan, karena waktunya sangat mepet sehingga dia dipilih secara acak perwakilan, dan kita bekerja sama dengan asosiasinya APDESI yang di bawah kepemimpinan Pak Haji Tasman, dipilih secara acak 2 dari kepulauan, dari daratan. Tapi yang dipertanyakan itu lebih banyak pada bagaimana pemberdayaan masyarakat dari aspek perekonomian. Jadi ada yang meminta misalnya apa peran provinsi dalam memperkuat perekonomian di desa. Jadi memang Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau memang ini yang diharapkan oleh Pak Gubernur, supaya para kepala desa lurah ini agak kreatif, berinovasi. Kemudian kalau ada usulan-usulan itu bisa disampaikan berdasarkan diidentifikasi dulu potensi desanya. Kemudian setelah diidentifikasi apa yang perlu dikelola dengan baik, dan bila perlu bantuan dari pemerintah provinsi dianjurkan untuk membuat proposal usulan ke provinsi, kemudian diajukan ke PMD sebagai koordinator. Nanti PMD yang akan menyampaikan ke OPD teknis terkait untuk menyerahkan. Berarti DPMD ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memang lebih banyak kepada bagaimana memberdayakan masyarakat desa untuk menjadi sebuah komunitas yang cerdas dalam mengelola potensi yang ada sesuai dengan visi misi gubernur yang ketiga kalau tidak salah. Bagaimana melakukan good village government. Nah, terkait ini programnya banyak yang pemberdayaan, tetapi tidak boleh saya katakan tadi konsep yang Pak Panca bilang tadi, bagaimana tidak kerja sendiri antara seluruh OPD. Nanti mungkin regulasi itu ada di DPMD. Nanti kemudian misalkan nih desa, kita butuh desa itu desa digital, maka mereka menyerahkan ke dinas Anda dan nanti ke kami. Jadi nanti kalau butuh misalnya transportasi digital, internet dan lain sebagainya. Nah, kami akan bawa ini Pak Kadis Kominfo, ada usulan desa ini belum ada sinyal, itulah kalau bahasa sederhananya, karena nanti mereka ingin memasarkan potensinya secara online. Nah, tentu Kadis Kominfo harus kami menyampaikan ke Kominfo dan Kominfo akan Jadi kami lebih pada fungsi koordinator saja. Ini sudah berjalan ya. Kan konsep ini sudah konsep nyata sesuai dengan konsep pentahelix bahwa diperdayakan berdasarkan sering lama-lama begini kan. Jadi kalau DPMD kerja sendiri tentu tidak mungkin mati. Dan di samping tidak punya sumber-sumber juga, kemampuan juga tidak ada. Orang PMD kan tidak mungkin seperti Superman bisa mengenai informasi publik, internet, kemudian pertanian, mungkin Jadi kita harus sekarang terkait ini kan, kalau di desa sekarang lagi booming ini kan, bagaimana mendigitalisasikan desa itu nanti di Kominfo. Kemudian yang booming lagi bagaimana pembangunan infrastruktur. Desa pasti melaporkan ke Nah, sekarang kan banyak itu isu-isu yang lagi sering kadang menyerang Bapak Gubernur terkait bagaimana jalannya rusak. Ini memang gawenya nanti ke Dinas Cipta Karya dan Bina Marga. Tetapi kan harusnya kan kalau kita bicara tadi regulasi, harusnya kan laporannya ke Dinas Pemberdayaan. Apakah masyarakat sudah melakukan? Banyak yang sudah melaporkan. Sudah melaporkan. Juga banyak melaporkan. Dan sudah ditindaklanjuti. Sudah tindak-lanjuti dengan menyampaikan kepada dinas yang terkait. Karena banyak juga yang dilaporkan itu bukan menjadi kewenangannya provinsi. Itu yang kita intervensi itu adalah kewenangan provinsi. Jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Ini harus diluruskan benar bahwa kan kadang isu-isu di pemberitaan itu kadang kami Kominfo mau menjawab, tapi kan kami tahu dulu regulasinya kewenangan siapa. Nah, ini sudah jelaskan bahwa apa yang diberitakan terkait jalan belum tentu itu kewenangan provinsi. Menjadi tugasnya provinsi. Karena kapan kita lakukan itu menjadi salah juga. Salah secara hukum kita. Nanti malah niat membantu diperiksa oleh auditor menjadi masalah. Jadi niat baik jadi salah. Jadi saya kira langkah-langkah aman jangan saja alimas tapi aman di Lukman. Saya kira sudah langkah-langkah yang sangat strategi dalam membangun masyarakat desa menjadi good village government. Betul. Dengan membangun regulasinya tadi.
Jadi berarti apa yang terjadi selama ini bahwa pembangunan itu memang sudah merata. Sudah dilaksanakan, ya, karena sudah melapor ke DPMD, kemudian DPMD sudah menyalurkan ini. Pertanyaannya, apakah dinas-dinas sudah menindaklanjuti dinas-dinas lain? Ya, tentu saja. Misalkan satu contoh saya supaya masyarakat tahu, seperti apa yang ada laporan kemudian sudah diindaklanjuti. Misalnya contoh Jalan Rusa lah, kan sebenarnya sudah nyampe ke Pak Gubernur, ya, dan yang menjadi kewenangan provinsi sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi kan kembali lagi kan kemampuan pemerintah juga kan terbatas. Artinya perlu skala prioritas. Sudah diperbaiki, kalau memang belum bisa diaspal ya dipadatkan. Yang bisa diaspal diaspal. Tentu saja karena memang di kita ini kan provinsi yang sangat luas. Dengan tingkat kesulitan tingkat tinggi. Jadi memang tidak semudah. Dan Pak Gubernur Pak Ali Masida Dukmana Bunawas menyadari bahwa itu penting, tapi kan juga ada keterbatasan. Ada skala prioritas ya. Artinya dari 17 kabupaten kan tidak mungkin hanya satu fokus di kabupaten, misalkan semua di Konawe, enggak pasti dibagi-bagi kue itu ya. Iya betul. Apalagi kue kita kan tidak sebesar jangan bayangkan seperti di Jakarta. Jadi jalannya sedikit, daerahnya kecil, APBD-nya besar. Kita kan kecil terbatas. Nah, pertanyaannya nih, kita agak sedikit keluar ya, tapi ini menjadi sebuah isu yang menarik. Banyak sekali isu-isu terkait kenapa sih kita harus membangun sebuah kantor yang sampai 23 lantai sementara di daerah ya kembali ke tadi bahwa di daerah masih ada rusak jalan dan seterusnya. Ini kan masih tanggung jawab juga DPMD. Bagaimana menurut DPMD? Jadi saya Pak pimpinan kita ini kan betul-betul mempunyai visi daya pandang ke depan itu cukup baik. Dulu juga kan kenapa sih membangun jalan Kendari Turun Lipa yang mahal sekali? Oh dulu kan penolakan banyak sekali, tapi sekarang orang menikmati semua. Justru membangkitkan UMKM sudah banyak saya beli masyarakat Turun Lipa dan sekitarnya itu sudah sangat termasuk tanah sudah harga tanah mahal, akses sudah mudah, bahan pokok gampang dicari, tidak istilahnya cuci piring. Sebelum dan sesudah makan harus cuci piring karena rusak jalan dan sebagainya. Nah ini sama dengan kantor gubernur juga. Tapi kalau nanti sebenarnya itu dibangun 23 lantai, semua kantor di sana, yang pertama adalah koordinasi antar UPD kan akan semakin mudah. Semakin mudah, benar itu. Mengurangi biaya transport. Jadi kita mungkin nanti bisa mengurangi biaya minyak. Benar. Untuk pergi seperti saya sekarang ke kantor Bapak ini kan perlu. Tapi kalau itu nanti kan tinggal pencet lift datang ke kantor Bapak sudah. Jadi memang untuk sekarang ini karena belum dirasakan pasti banyak protes. Biasa itu. Sama seperti Pak Gu membangun patung itu kan sebenarnya keindahan dan juga mengenang jasa pahlawan. Dan ini pahlawan nasional satu-satunya. Tidak mudah ini. Tapi begitu kan biasa ada kerikil. Mau maju itu kan biasa. Harus kerja keras. Tapi saya yakin hal yang sama seperti apa yang saya sampaikan terhadap Jalan Turun Lipa itu dulu kan tentangannya cukup besar. Seolah-olah untuk apa itu jalan itu. Tapi sekarang mereka menikmati betul. Pak Panca, kita kembali fokus mengerucut ke terkait DPMD ini. Kan sejak Jokowi kemarin itu ada namanya dana desa ya. Pertanyaan saya, apakah ini juga menjadi tanggung jawab DPMD dalam rangka membangun sumber daya manusianya, melakukan evaluasi, monitoring dan seterusnya supaya tidak salah? Apakah itu sudah dilakukan oleh DPMD? Kami sudah lakukan. Tentu saja melakukan ini pakai strategi, Pak. Karena kalau kita datang ke seluruh desa, bayangkan Pak 1908 desa, kalau didatangi satu hari satu desa, itu 3 tahun tidak selesai, 4 tahun mungkin. Nah oleh karena itu ada beberapa desa yang kita kunjungi, kita tentu skala prioritas. Kita sampel ya? Sampel dan juga kita cari kasus per kasus. Kalau ada kasus kita datang. Bertemu dengan inspektorat daerah di kabupaten, kemudian datang ke desa, apa masalahnya? Mereka di guidance mereka di guidance. Kemudian ada juga, sekarang kan zaman canggih Pak. Iya benar. Apalagi nanti saya minta Pak Kominfo ini nanti karena sampai sekarang itu masih ada 146 desa Pak. Iya. Belum punya sinyal. Saya berharap nanti Pak habis ini secara bertahap lah. Nanti Pak DPMD siap nanti saya akan berusaha nanti akan kita turun langsung ke sana, boleh. Jadi nanti Bapak turun langsung
kemudian mengidentifikasi kebutuhan apa, mungkin juga iya. apakah perlu BTS, apakah Iya, perlu benar, apa, benar, yang lebih tahu kan Bapak di sini ya. benar. Itu kami cuma melakukan, ini ada desa yang tidak ada sinyalnya loh. Nah, silakan Pak, karena masyarakat kami punya cabai, punya kol yang bagus-bagus mau diinformasikan secara cepat melalui online, tapi fasilitas nggak ada. Inilah saya harapkan kominfo nanti yang bermain ini. Oke, Bincang Sutra, sengaja saya hadirkan Pak Panca sebagai salah satu kadis yang ditunjuk oleh Pak Gubernur Animasi dan Wakil Gubernur Benawas, bahwa apa yang dihasilkan masyarakat terkait apa boleh saya pelantikan, perekrutan kepala dinas yang diyakini bahwa tidak punya potensi. Ini bukti bahwa salah satu kader-kader yang diambil oleh Pak Gubernur tidak mengenal bahwa itu orang beliau ini dari Bali, beliau ini doktor dari Universitas UNJ ya, Negeri dan Jakarta. punya kemampuan. Buktinya selama kepemimpinan beliau bisa mengurangi bahkan 90% desa tertinggal menjadi tidak tertinggal lagi. Tinggal 7 dan dia yakinkan bahwa 7 itu akan selesai pada masa jabatan gubernur ini. Amin. Ya, oke. Lanjut Pak Panca. Ya. Ini baru program-program yang kita bicarakan ya. Kemudian hubungannya dengan HUT Sultra. Saya mau nanya, ini kan nanti kita ada Halo Sultra. Nanti mungkin supaya sebagai literasi atau pencerahan kepada masyarakat, tentunya kan ada standar DPND. Apa saja yang disiapkan materi-materi dalam stand pamerannya Pak Dinas DPMD? Terima kasih Pak. Jadi di stand PMD ini ada 2 misi yang kami akan sampaikan untuk para kepala desa dan aparatur dan masyarakat. Itu kami akan pamerkan itu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi terhadap apa yang sudah kreativitas inovasi yang dilakukan di desa, dan yang kedua untuk mempromosikan, satu apresiasi kepada pelaku, kedua mempromosikan produk-produk para aparatur dan kepala desa dan aparatur dalam membina masyarakatnya. Jadi kami promosikan hasil-hasil yang diproduksi oleh masyarakat desa, karena di desa itu kita kan ada BUMDes. Ya. BUMDes ini ada jasa, ada juga produksi. Nah, yang produksi ini kita pamerkan, yang jasa juga kita informasikan bahwa desa A ini bisa. Memang agak tipis perbedaannya dengan UMKM. Sebenarnya BUMDes ini kan badan usaha milik desa. Nah, ini yang akan kita pamerkan. Di samping itu juga banyak desa-desa yang kreatif menemukan alat-alat pengolah produk pertanian dan juga peternakan dan perikanan. Ada yang namanya teknologi tepat guna, yang bisa membantu mereka untuk meningkatkan produktivitas kegiatannya, apakah itu pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Nah, nanti alat-alat teknologi tepat guna itu juga kita akan pamerkan. Pamerkan sehingga kalau ada desa lain di Sultra yang membutuhkan bisa melakukan komunikasi, apakah bisa di pelatihan di sana atau dia membeli alatnya dan lain sebagainya. Jadi alatnya ada. Tinggal bisa dibeli. Mungkin pakai dana desa tadi. Ya, pakai dana desa yang ditaruh di dalam badan usaha milik desa. Ya, dengan keberadaannya DPMD ini kan bisa memberikan literasi, memberikan guidance kepada desa supaya bagaimana mengelola desa itu lebih baik. Iya, betul. Karena menghindari mereka dari kecelakaan lah. Itu. Dan itu sudah dilakukan kan? Sudah kita lakukan, bahwa kita ingatkan selalu. Karena setiap tahun Kementerian Desa selaku pembina desa dalam menggunakan dana desa ini selalu mengeluarkan peraturan menteri desa dan daerah tertinggal dan transmigrasi. Itu ada salah satu permen yang setiap tahun dikeluarkan tentang cara dan pemanfaatan dana desa. Nah, kadang-kadang kan ini kita punya kepala desa ini kan ada yang kepala desa baru belum sempat membaca dan ini. Sementara dana desa itu kan akan rutin datang. Jangan sampai beliau-beliau itu kaget. Biasanya kita lakukan guidance
bisa dengan luring maupun dengan daring. Oh gitu ya. Makanya kalau yang daring ini kami ini butuh sekali Kominfo ini. Siap, kami siap membantu sehingga membantu demi suksesnya program Aman. Amin. Ya, Iya, sampai terima dengan kasih, bulan Pak. 9. Oke, lanjut lagi Pak Panca. Ada yang menarik terkait terkait tugas-tugas dari dinas pemberdayaan masyarakat desa. Ya, bayangkan kita kembali ke tinggal 7 desa itu dari 18 dari berapa tadi? Dari 1908. Yang tertinggal 700-an ya? Iya. 7. Tidak tuh yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya itu 1541. Yang tertinggal. Ini kan tersebar ke seluruh provinsi, kabupaten, kota ya. Iya. Artinya dari konsep ini berarti ya kita juga bisa memberikan klarifikasi bahwa Pak Gubernur tidak hanya membangun kepulauan. Selama ini kan konsepnya bahwa Pak Gubernur hanya membangun di bagian Butongan sana. Tapi ini kan kenyataannya. Ya? Kenyataan. Ini yang perlu diinformasikan. Benar. Bisa dijelasin, disampaikan ke masyarakat desa-desa apa, kabupaten apa saja yang masih tertinggal yang sebelumnya ini? Yang sebelumnya hampir tersebar di 15 kabupaten. Begitu ya? 15 kabupaten. Tinggal 2 tidak, Kota Kendari saja dengan Bobo. Kota Kendari dengan Bobo karena dia di kota kan. Oh, berarti yang di daratan yang Konawe Utara itu semua tertinggal. Dulunya iya. Ya. Masih bukan semuanya tapi dulunya tertinggal dulunya banyak yang tertinggal. Sekarang sudah tertinggal. Berarti konsep pemerataan pembangunan sesuai dengan konsep Garbarat ini berjalan. Berarti isu-isu kemarin bahwa Pak Gubernur ini hanya kerja di kepulauan itu tidak benar ya? Iya, artinya kurang tepat. Tapi sama dengan ini kan programnya Pak Gubernur ini kan program besar Pak. Ya. Program besar dan di daerah yang luas. Okay. Sama kita melihat gajah Pak. Kalau kita melihat gajah hanya kupingnya saja, kita bilang Pak Gubernur membangun gajah hanya kupingnya. Makanya perlu diinformasikan bahwa yang dibangun itu gajah. Nah, inilah yang perlu kita informasikan pada saat sutra. Benar sekali. Ya. Ini lagi 2 pertanyaan yang saya mau tanya karena waktu kita ya. Pak Panca, di mata Pak Panca sebagai kepala dinas selama menjadi pembantu gubernur, apa keseriusan Pak Gubernur ini yang dia lakukan, bagaimana karismatiknya, bagaimana sebagai pemimpin leadershipnya, bagaimana sebagai orang tua, menurut saya minta pendapat Pak Panca kepada Anda, seperti apa sih Bapak Gubernur ini? Pendapat saya ini pribadi saya. Ya kan beda kalau pendapat saya juga beda dengan pendapat Anda ya. Jadi Pak Gubernur ini saya urut dulu dari sebagai orang tua. Ya. Jadi beliau sebagai orang tua itu sangat mengayomi. Ya. Artinya beliau memberikan kebebasan kepada kita, tapi beliau juga mengawasi. Sama seperti orang tua. Membina. Jadi beliau memberikan kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, tapi beliau juga mengawasi. Dan kemudian kalau kita ada kekeliruan atau kesalahan, beliau memberikan teguran. Langsung teguran. Ya, jadi dan tegurannya ini halus. Sebagai orang tua anak ini saya jadi pembantu beliau mulai semenjak 2018 eselon 3 kemudian eselon 2 jadi kadis. Dimarahi itu tidak pernah dengan bentakan. Dengan halus, tapi kan kita sebagai ini orang tua ini kita kan tahu kalau beliau ini tidak. Jadi beliau tuh menganggap kita anak-anaknya. Jadi itu kalau dari sebagai temannya, sebagai anaknya, sebagai adik-adiknya ya. Jadi saya bahkan dengan keluarga juga, dengan istri saya juga beliau baik, jadinya. Berarti bagi beliau ini secara pribadi memimpin kita ini betul-betul sebagai anaknya, sebagai adiknya, sebagai temannya. Betul, Pak. Itu secara pribadi. Kemudian dalam konteks pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, beliau selalu memberikan petunjuk kepada kita untuk berinovasi dalam melaksanakan tusi. Jadi berpikir think out of the box. Jadi jangan seperti kuda meluncur begini saja. Tapi kita harus lihat celah. Misalnya salah satu ada inovasi dan kreasi ya. Cari misalnya karena APBD kita tidak terlalu banyak di Sultra, cari ke pusat. Mau programnya, mau uangnya, yang penting yang menjadi sasaran adalah masyarakat Sultra. Nah, ini kan memacu kita, Pak. Jadi memacu kita untuk melakukan
gerakan-gerakan apa tindakan-tindakan yang berorientasi pada untuk memajukan Sultra. Seperti sekarang ini untuk pelatihan P3PD 2023-2024, Sultra yang relatif sedikit penduduknya, desanya juga tidak terlalu banyak jika dibandingkan Sulawesi Selatan, tapi jatah untuk pelatihan P3PD itu lebih banyak kita, Pak. Lebih banyak kita, luar biasa ya. Nah itu dari mana? Karena saya didorong, dimotivasi oleh Pak Gubernur. Ini dari pemerintahan. Kemudian beliau juga selalu program ini agar dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana caranya? Iya. Jadi beliau tidak pernah berpikir untuk diri beliau sendiri. Kalau bayangkan sebenarnya kan beliau di masa akhir ini. Kalau segi logika, beliau kan berpikir dirinya sendiri. Masa bodoh aja ya. Masa bodoh. Ya. Tapi beliau masih berpikir kantor kita bagaimana, ya, kita bagaimana. Makanya secara pribadi, sayang kalau tidak dimanfaatkan terus Pak Gubernur ini. Iya, benar. Setelah jadi gubernur kita manfaatkan jadi apa? Iya, jadi apa benar. Nah, kita itu ke depan selalu bisa jadi DPR ya. Kalau beliau itu kita wajib dan harus mendukung. Dan kita harus melakukan sesuatu agar beliau selalu bisa berbuat untuk Sultra. Ya, saya kira masyarakat Sultra, Bapak Gubernur, ya di mata kami sebagai aparatur atau membantu beliau, ya sebagai seorang sosok yang kebapakan dan peduli kepada masyarakat. Iya. Sampai di detik terakhir masa jabatannya beliau masih peduli, masih perhatikan dengan masyarakat. Dan beliau sangat beliau itu seorang yang tidak terkotak oleh suku, ras, agama. Beliau itu betul-betul apa istilahnya itu ya. Jadi beliau kabinet kita kan kado-kado. Orang Bali ada orang Jawa, orang Luna bukan memikirkan sukunya atau kita dipikirkan semua sesuatu ini. Jadi kalau beliau tidak dimanfaatkan sampai beliau tidak mau lagi, ya kita yang rugi. Benar. Nah, jadi sebenarnya beliau berkenan untuk membangun kita ya. Betul. Kita harus dukung terus. Baik. Oke Pak Panca, satu lagi tidak lengkap kalau hanya Pak Gubernur, Pak Limasi kita sebut. Bagaimana di mata Pak Panca sosok wakil kita? Pak Dr. Lukman Abu Nawas. Ya. Oke. Jadi Pak Dr. Lukman Abu Nawas juga ini kan beliau kan berpasangan ya. Pasangan. Nah, ya kalau kita sering dalam bahasa sehari-hari 11-12 lah. Iya. Tidak mungkin bisa berpasangan kalau beliau tidak begitu. Secara pribadi beliau seperti apa? Secara pribadi juga baik, artinya mendukung apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang kan kita sudah punya orangnya humble ya. Humble. Jadi kita sudah melapor ke Pak Gubernur, selanjutnya akan kita laporkan kepada Pak Wagub. Karena ini kan jadi isu bahwa Pak Wagub dan Pak Gub tidak mesra, itu tidak. Tadi saja Pak Gub menyampaikan permohonan izin Pak Wagub tidak bisa hadir bersama kita karena beliau lagi di Tanah Suci. Itu kan kalau memang tidak cocok kan jangan dialihkan. Tadi Pak Wagub tidak hadir karena beliau masih ke Tanah Suci bersama keluarganya. Kan disampaikan Pak Gubernur. Dan beliau juga menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa izin berarti kan. Nah, itu salah satu contoh bahwa antar beliau itu tidak ada masalah, harmonis biasa. Orang kan suka kompor biasa. Dan Pak Wagub juga kan program-programnya sejalan dengan betul. Jadi Sultra Emas yang dia jalankannya 5 pilar. Betul. Sultra Cerdas dan seterusnya itu sejalan dengan program Pak Gubernur. Oke. Pak Panca, close statement ya dari Pak Panca. Dari kedua pimpinan kita ini, selama Pak Panca menjadi kepala dinas, apa yang telah Bapak dapatkan ilmunya dan Bapak bisa implementasikan di dinas? Iya, terima kasih. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi selama saya jadi pembantu beliau berdua, ada satu yang saya harus pelajari dan saya kagumi, tangan dingin dalam mengelola tanggung jawab, tangan dingin dalam mengarahkan. Jadi beliau itu dengan kepala dingin, hati dingin, tangan dingin, tidak harus dengan keras. Ternyata kita akan jalan semua bijak. Saya tidak pernah dimarahin. Ternyata desa-desa kan bisa berkembang. Selalu, misalnya kalau kita minta ini isi programmu mana, nanti bertanggung jawab dengan saya presentasi dengan saya,
Nanti setelah itu baru kita putuskan. Nah ini kan sesuatu mengajak bahwa pemimpin itu tidak otoriter. Betul. Mengajak kita untuk berdiskusi, mencari jalan yang terbaik. Artinya petunjuk beliau itu juga tidak bersifat instruksi, tapi masih sempat didiskusikan. Yang saya pelajari itu tidak emosional, selalu humble, informasi, instruksi itu sampai dengan nyaman ke kita. Pak Kadis bisa berjalan, bisa bekerja dengan nyaman juga. Ya itu. Oke, Pak Kadis, ya demikian ya teman-teman sahabat Bincang Sutra, episode ke-10 kita yang dihadirkan Pak Antas sebagai Kadis pemberdayaan masyarakat desa telah sempurna semua, telah lengkap semua dijelaskan. Jadi intinya bahwa kedua sosok pemimpin kita orang yang humble, orang yang bertangan dingin, orang yang bijaksana dan peduli bagaimana membangun futuristik. Dan segala isu yang berkembang terkait kedua pimpinan kita ini adalah kita anggap sebagai isu saja. Yang benar adalah beliau sangat peduli dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Iya, betul. Membangun masyarakat dan harmonis. Demikian pemirsa, hari ini podcast Bincang Sutra. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Saya Ridwan Badala, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bantu.